maunya enak? Siapa sih mau hidup susah? Enggak ada. Siapa yang mau hidup diproses, dibentuk, sakit? Ya. Dari yang keras, yang kaku, dibuat lemah lembut, dibuat fleksibel, enggak kaku lagi. Itu bukan suatu yang gampang, saudara. Ya, sulit. Tetapi hari ini Tuhan mau kita kembali melekat pada pokok anggur yang benar. Hanya melekat kepada pokok anggur yang benar. Barulah kita bisa hidup dalam koridor kebenaran Tuhan. Barulah kita bisa berkemenangan. Kita lihat Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saudara, kalau kita melekat, kita tumbuh di tempat yang salah, tumbuhnya salah, ya kan? Coba kalau kita hidup di tengah kerumunan, kecimpung orang baik, orang benar, kita jadi tumbuh baik dan benar. Tapi coba kita hidup dan tumbuh di gerombolan ya, di tempat, di wadah yang salah, kita akan jadi brutal. Kita akan jadi orang yang tidak benar. Ya, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah. Ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, sama kalau kita punya tanaman kan, kita punya tanaman yang rajin pelihara tanaman, pasti sering dipotongin. Kenapa dipotongin? Supaya bertumbuh tambah banyak, ya kan, bercabang lebih banyak. Coba kalau didiemin aja, ya gitu-gitu aja pokoknya. Tapi yang rajin dipotong-potong, itu akan kembali berkembang, bagus, saudara. Hasilnya bagus, ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, perhatikan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, sama seperti ranting, kalau coba rantingnya itu copot dari pohonnya, maka ranting itu tidak akan berbuah, nggak akan berkembang, tapi kering dan mati. Iya. Dan tidak bisa berbuah. Tapi kalau kita tinggal melekat pada pokok anggurnya, ada asupan-asupan gizi dari pokok pohon anggur itu, maka kita semakin segar, kita semakin kuat, semakin ada kehidupan. Dan ketika ada kehidupan, maka semakin ada pertumbuhan dan ada buah. Kita akan berbuah. Kalau Anda belum berbuah, ya, berarti Anda kurang melekat pada pokok anggurnya. Kita tahu buah-buah roh Galatia 5 ayat 22-23 ya, kalau nggak salah itu, Anda lihat buahnya itu kelihatan. Kalau kita masih nggak sabar, kita masih nggak telaten, kita masih suka marah, berarti kita belum melekat kepada pokok anggur yang benar. Ya, tolong ayatnya lagi, ayat 5. Ialah manis segera bersuhalaskan. Ialah manis segera bersuhalaskan. Ialah manis segera bersuhalaskan. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalau kita melekat pada pokok anggurnya, kita ini ranting-rantingnya. Kalau kita melekat kepada pokok anggurnya, ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara tadi yang bertanya, Cik Liling kok bisa? Kok bisa sabar? Cik Liling kok bisa? Kok bisa? Semua bisa. Kenapa? Karena Cik Liling tinggal pada pokok anggur itu. Dan ketika saya tinggal di dalam pokok anggur itu, dan Bapa ada dalam aku, Roh Kudus ada di dalam diriku, maka dapat berbuat banyak. Kalau saya tidak tinggal dalam pokok yang pohon anggur itu hari ini, mungkin saya nggak bisa ada di depan saudara. Saya nggak bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat saudara. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini yang Tuhan ingatkan, kalau kita ranting, kita itu keluar dari pokok pohonnya, maka kita jadi kering. Ya, kalau kita jalan sendiri tanpa Roh Kudus, kalau kita jalan sendiri tanpa penyertaan Bapa kita, Tuhan Yesus kita, Roh Kudus yang menyertai kita, semakin kita jalan jauh, kelihatannya luar biasa, sukses tapi kering dan kering. Kalau kering airnya mati. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, yang Tuhan mau adalah buah. Jangan kita menjadi pohon yang kelihatannya subur tapi tidak pernah berbuah. Apalagi pohon yang kering, ya. Jangan. Tapi Tuhan mau kita menjadi pohon yang subur tapi berbuah. Saya sering sampaikan pesan Tuhan. Ketika engkau tertanam di tepi aliran sungai kehidupanku, maka akan ada pertumbuhan. Akan ada semakin pohonmu besar dan besar, daunmu rimbun dan berbuah dan buahnya manis rasanya. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap melekat kepada Tuhan, kita tetap ada melekat kepada pokok anggurnya, dan kita tetap berbuah? Caranya baca firman Tuhan. Yang pertama, terus menggali firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Ketika engkau baca firman Tuhan, ya, kelihatannya nggak ngerti ya, sepertinya nggak ngerti. Tetapi ketika engkau terus membaca firman, Tuhan akan memberikan pengertian kepada engkau. Yang kedua, saya selalu menyampaikan buat saudara, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, yaitu berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita harus memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Karena hanya roh kebenaran itu, hanya Roh Kudus itu yang bisa menuntun kita, yang bisa membimbing kita, yang bisa mengajar kita, yang bisa memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Karena tanpa kebenaran sia-sia, tanpa kebenaran pintu surga tidak bisa terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Tetapi kalau engkau hidup di dalam koridor kebenaran Tuhan, berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan. Paling sulit kita kalau mau hidup kudus itu susah, saudara. 1001 mungkin. Tapi kalau engkau berjalan bersama Roh Kudus, saya jamin bisa. Anda bisa. Walaupun masih salah-salah, masih keseleo, masih terseok-seok, ya. Tapi kalau Anda terus berjalan bersama Roh Kudus, pasti bisa. Tadi yang bertanya begini, Cik Lini kok bisa? Kan selama 42 tahun ya, kenapa saya lahir dari keluarga Kristen, tapi adalah keluarga Kristen Protestan. Ya. Dan saya dari keluarga Kristen Protestan dari kecil, sampai remaja, sampai menikah. Tahun 83, di sana saya mulai masuk ke dalam pengajaran Roh Kudus. Ya. Di mana meluaskan Roh Kudus, di mana di situ ada penglihatan, ada nubuatan. Sesuatu yang baru buat saya. Tetapi walaupun saya tidak mengerti, saya coba masuk. Saya coba mendengar, saya coba menjajaki. Dan rupanya, kalau memang Roh Kudus, kalau memang Tuhan yang sudah panggil dan pilih, Tuhan sendiri yang beracara,
Dan tahun 83 juga Tuhan memberikan kepada saya kasih karunia-Nya, yaitu penglihatan. Dari tahun 83 sampai hari ini, apakah kalau sudah dikasih Tuhan penglihatan itu enak? Enggak, saudara. Banyak prosesnya, banyak bentukannya, banyak sekali. Ya, tantangan rintangannya banyak sekali. Secara manusia enggak tahan. Secara manusia enggak bisa, enggak mungkin lah. Cik Ling Ling yang dulunya begini lalu berubah begini, enggak bisa, saudara. Tetapi sekali lagi, ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kemampuan, Dia yang menuntun engkau, Dia akan membimbing engkau, Dia yang akan mengajar engkau sampai dari Cik Ling Ling yang keras berubah jadi seperti hari ini, ya. Cik Ling Ling yang diam, enggak bisa ngomong, ketemu orang juga enggak bisa ngomong. Jangan ngomong, tertawa atau nyapa, enggak bisa. Tapi hari ini Cik Ling Ling berubah jadi Cik Ling Ling yang cerewet, ya, yang bisa ngomong sama saudara, yang bisa cerita sama saudara. Ada perubahan. Kenapa? Karena selalu melekat kepada pokok pohon anggurnya. Dan pertanyaannya bagus. Tapi selama proses, selama hidup berjalan bersama Roh Kudus, kan nggak mulus. Memang nggak mulus. Kok bisa bertahan sampai sekarang? Kan di tengah-tengah perjalanan pasti ada jatuh bangun, ada naik turun, sebagainya. Betul. Kita manusia nggak ada yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Kalau sempurna nggak perlu Tuhan Yesus datang. Ya. Tetapi kita adalah manusia yang semua manusia di dalam dunia ini rata-rata punya keinginan, kedagingan. Ada kan? Nah, di dalam proses itu terkadang bisa jatuh, naik turun, bisa jatuh bangun, ya, bisa salah. Tetapi Tuhan tidak pernah marah, tetapi Tuhan selalu mengampuni, mengasihi. Dan Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk kita tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, untuk berjalan benar dalam koridor kebenaran Tuhan. Asal satu, di mana engkau naik turun, di mana engkau jatuh bangun, ya, engkau tidak pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Engkau tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Jangan ada ilah lain. Jangan Anda bercabang. Jangan Anda pergi mencari hal-hal yang bukan dari Tuhan. Itu membuat Allah cemburu dan membuat Tuhan marah. Tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita terus mencari Tuhan. Kita jatuh, kita pegang sama Tuhan. Kita jatuh, kita kembali pegang itu pokok anggurnya. Ya, kita bersalah, kita pegang pokok anggurnya. Terus pegang pokok anggurnya, terus berjalan dalam koridor kebenarannya. Maka dia akan menuntun engkau, dia akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau untuk tetap berjalan dalam koridor kebenarannya. Dan kenapa saya selalu sampaikan buat saudara, kita harus memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena ketika kita memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, roh kita semakin hari menyala-nyala. Roh kita semakin hari kuat dan gagah perkasa. Dan ketika rohmu kuat, gagah perkasa seperti Simpson, dia bisa mengalahkan, dia bisa merobohkan semuanya. Kenapa? Karena gagah, kuat dan gagah perkasa. Dan ketika rohmu menyala-nyala, engkau selalu melekat kepada Tuhan. Engkau bisa mengalahkan harimau. Engkau bisa mengalahkan binatang buas di hutan. Engkau bisa mengalahkan Goliat seperti Daud bisa mengalahkan Goliat karena sudah latihan di dalam hutan. Dan Daud selalu melekat kepada Tuhan. Dan tahukah Anda kenapa kita harus melekat kepada Tuhan? Kita harus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa menyampaikan keluh kesah kita kepada Bapa di surga. Tadi kita harus memuji menyembah Tuhan, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ya, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Kita harus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, karena Allah paling suka dipuji dan disembah. Dan kenapa kita harus memuji menyembah Dia? Karena kita akan lihat Roma 8 ayat 26 sampai 27, ya, sampai 30. Ada baca di rumah Roma 8 ayat 26 27. Karena roh itu bisa membantu kita. Bisa menyampaikan, Roh Kudus itu bisa membantu kita dalam kelemahan kita dan bisa menyampaikan segala keluh kesah kita yang tidak terucapkan kepada Bapa di surga.
Saudara, kita kadang berdoa, kita nggak tahu lagi harus ngomong apa. Karena kesedihan kita, karena ketidakmampuan kita, karena ketidakberdayaan kita. Tetapi ketika kita terus berdoa cuma memuji menyembah, maka Roh Kudus itu yang bisa menyampaikan keluh kesah kita kepada Bapa di surga. Dan Allah yang menyelidiki segala sesuatu di dalam hati kita. Dia akan berikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Dan dia yang akan menolong kita. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Dan hari ini saudara, ketika Anda mendengar pesan-pesan Tuhan, Anda terus mendengar pesan-pesan Tuhan, tetapi cuman mendengar aja. Anda tidak bertindak apa-apa. Saya mau beritahu Anda, sayang saudara, sayang. Kenapa? Kalau kita melekat, kita mendengar firman Tuhan, kita diajar oleh Roh Kudus, dan kita bisa memenangkan pertandingan ini. Kita keluar sebagai seorang pemenang. Kita akan tumbuh, kita akan berbuah lain daripada yang lain. Kita lihat bersama buahnya Galatia 5, kohos di mana kohos. Ialah manis karena bersubhalaskan. 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 Ayat 22, 23. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, kalau ini ada dalam hatimu, ini ada dalam hidupmu, berarti Anda sudah berbuah. Karena Tuhan selalu mencari buah, bukan mencari manusia, bukan mencari pohon yang kosong, yang tidak berbuah, yang kering, tidak. Tetapi Tuhan mencari pohon yang berbuah. Apalagi ketika buahnya lebat dan manis buahnya. Ya. Kita lihat lagi Yohanes 15 ayat 16. Kau harus bisa bantu. Iya, ada sekarang. Yohanes 15. Ya. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam Bapa dan dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, kalau engkau berbuah, dan buahmu itu tetap, tidak berubah. Buahmu tetap subur, tetap manis, tidak berubah jadi kecut atau pahit. Maka apa yang kau minta kepada Bapakku dalam namaku, itu semua akan diberikan jawabannya kepada engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu, ya. Tadi kita berdiskusi. Biasanya orang yang dipakai Tuhan, ya. Ketika sudah lulus ujian dan lulus ujian, ya. Selama hidup pasti masih ada PR-nya, pasti masih banyak latihannya, ya. Supaya kan firman Tuhan berkata, bertahan sampai akhir. Ketika sampai akhir berkemenangan, maka namamu tercatat dalam buku Al-Hayat, buku kehidupan, dan pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Nah, untuk bisa sampai kepada itu, ada latihannya. Ada latihan terus. Kita lihat ya di YouTube itu, banyak orang berolahraga dengan berbagai macam ragam. Mau fitness, mau apapun. Mau jalan kaki, mau lari. Sampai tua, udah nenek-nenek tuh umur 70, 75. Masih dianjurkan olahraga. Tetapi olahraganya berubah. Nggak lagi pakai alat yang berat, ya. Pakai alat yang ringan-ringan.
tetapi tetap berolahraga. Supaya apa? Supaya tetap fit. Menunggu hari tua, menunggu namanya dipanggil, ya itu tetap sehat gitu loh, nggak sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan susah, saudara, ya. Tetapi kalau engkau melekat kepada pokok anggurnya, percayalah, tadi ada bapak yang WA. Saya memang habis dioperasi jantung dan saya jalannya agak lemah, agak pelan-pelan. Percayalah, ketika engkau sudah dioperasi jantung, engkau sudah selamat bukan sekarang? Nah, ketika engkau melekat kepada pokok anggurnya, Anda terus berdoa, Anda terus memuji menyembah Tuhan. Engkau terus berdoa terus memuji menyembah, baca firman Tuhan, ya. Terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka ada kekuatan baru yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Dan ketika semakin kekuatan baru itu diberikan Tuhan dalam hidupmu, engkau semakin kuat dan gagah perkasa kembali. Di sini ada seorang bapak yang sudah diberikan jantung yang baru oleh Tuhan. Dan sampai hari ini bapak itu sehat, kuat, gagah perkasa, bekerja. Sampai hari ini dia tetap melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika Bapak Andre, kalau nggak salah tadi ya Andre apa itu, Anda pun akan diberikan kekuatan kemampuan dari Tuhan. Kalau Anda melekat kepada Tuhan. Apapun Anda yang sakit, percayalah ketika kau melekat kepada pokok anggur yang benar. Ada asupan-asupan gizi, terutama ketika kau melekat pada pokok anggur yang benar. Dialah sumbernya. Dia sumber kehidupan kita. Dia yang bisa memberikan nafas kehidupan kepada kita. Kalau Raja Hizkia aja bisa dipertambahkan umurnya 15 tahun. Begitu juga dengan kita. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, dia bisa memperpanjang umur kita dengan caranya yang ajaib. Ya. Tadi di diskusi kita itu bagus. Ya. Ada yang berkata begini, Cik Lingling, kok bisa? Ya. Kok bisa bertahan? Terkadang orang itu nggak bisa bertahan, apalagi kalau disodorin duit. Ya. Kalau diiming-imingi duit, diiming-imingi rumah, diiming-imingi kedudukan, harta kedudukan, semuanya. Mungkin uangnya bukan cuma ratusan juta MM-an, tapi triliunan. Siapa sing ndak tergiur? Ya. Siapa sing ndak tergiur? Lalu dijawab sama ibunya berkata begini, iya mumpung ada kesempatan loh. Nih ada kesempatan, mosok ndak mau terima? Saudara, jangan kita tukar hak kesulungan kita hanya dengan sepiring kacang merah. Ya, Tuhan ajarkan kepada saya jawab tadi buat ibu-ibu. Tuhan ajarkan kepada saya begini, ketika kita adalah orang pilihan Tuhan, yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Apalagi kedatangan Tuhan semakin dekat. Lalu kita melenceng, hanya tergiur dengan tawaran-tawaran yang manis. Hanya tergiur dengan kedudukan harta dunia yang bertriliun-triliun. Saya mau beritahu Anda. Tuhan pernah ajarkan kepada saya. Ketika engkau menerima semua itu. Ya, kelihatannya kapan lagi kita bisa dapat uang T? Kapan lagi kita bisa dapat rumah luar biasa? Kapan lagi kita bisa dapat kedudukan yang luar biasa? Kapan lagi? Saudara, ketika kita menerima itu, hari ini kita menerima kedudukan itu. Hari ini kita menerima tawaran-tawaran sodoran-sodoran kacang merah itu. Tetapi tiba-tiba Tuhan berkata, hai orang bodoh. Malam ini juga aku cabut nyawamu. Saudara, semua yang kita terima enggak ada gunanya. Ya, semua sia-sia. Kenapa? Kita menerima semua. Tiba-tiba Tuhan katakan, kau berangkat nanti malam. Semua sia-sia. Oleh sebab itu, mari ketika engkau datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hati. Jangan ditukar dengan hal-hal yang lain. Melekatlah pada pokok pohon anggurnya, engkau tidak akan salah. Jalanmu tetap benar. Pikiranmu semuanya benar dalam kebenaran Tuhan. Maka di situ engkau akan bertahan dan engkau berkemenangan. Dan disitulah juga
Semakin hari pohonmu semakin berbuah lebat, dan semakin hari buahnya semakin manis. Kalau buahnya manis, apalagi orang bisa makan buahnya gratis, saya jamin banyak orang berbondong-bondong, banyak orang datang pada pohon itu, banyak orang berteduh pada pohon itu, dan banyak orang mencicipi buahnya. Karena manis, apalagi gratis, siapa sih nggak mau? Datang semua saudara. Iya, mari hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau saya dan saudara tidak biasa-biasa, tetapi semakin melekat, semakin masuk ke dalamnya, semakin ada pertumbuhan, semakin berakar dan berakar kuat dan gagah perkasa tidak tergoyahkan. Dan ketika engkau berbuah, maka apapun yang kau doakan, apa yang kau minta dalam namanya, engkau akan mendapat jawaban yang terbaik yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saya nggak akan panjang-panjang, karena kalau saya panjang-panjang ngomong, Anda ngantuk, percuma. Tetapi lebih baik Anda mengerti dan Anda mulai melakukan seperti yang Tuhan mau. Ya, iblis bisa memberikan kedudukan, iblis bisa memberikan semua yang menjadi keperluan kebutuhanmu, karena dia tahu apa yang menjadi keinginan kerinduanmu, kebutuhanmu, dan dia masuk sepertinya sebagai penolong, tapi tidak. Dia mengecoh engkau supaya engkau keluar dari jalur kebenaran Tuhan. Dia mengecoh engkau supaya engkau terpleset jatuh. Ya, tetapi hari ini kita kembali punya Tuhan yang luar biasa. Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya dalam diri kita. Berjalan bersama Roh Kudus-Nya itu, kita akan diajar, dibimbing, dibina, dipimpin sampai kita terus berjalan maju dan maju, sampai kita naik dan naik sampai ke puncak dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga tidak sia-sia pengiringan pelayanan kita, sudah kembalikan persepuluhan, sudah ikut Zoom sampai berapa tahun, ya, dari awal sampai malam, sudah menabur. Tetapi ketika kita harus kembali, Tuhan berkata, siapa engkau? Aku tidak kenal engkau. Loh aku loh Tuhan, aku sudah Zoom. Loh aku loh Tuhan, aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah menabur. Tuhan katakan, semua yang kau lakukan untuk siapa? Apakah untuk kemuliaan nama aku Tuhan Allahmu? Atau cari nama besar? Atau hanya ingin dilihat orang? Tetapi hari ini kata Tuhan, aku melihat hatimu. Hatimu yang benar. Karena ketika hatimu benar, aku mengenal engkau. Karena hanya kebenaranku lah yang memberikan kekuatan, kemerdekaan, kemenangan yang dari aku. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita mau belajar di dalam Zoom ini. Kita tiap hari dibersihkan, ya. Dibersihkan seperti ranting tadi. Kalau udah bersih, dipotong lagi supaya keluar cabangnya banyak. Kalau nggak dipotong ya cuma satu. Tapi kalau dipotong, itu jadi dipotong satu, nanti tumbuh lagi 5, tumbuh lagi 3. Semakin lebat dan berbuah manis buahnya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Kok semua saya lihat berdiam diri ini tidak tahu denger no, atau ngelamun sendiri gitu ya. Tapi mari jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Saya ingin semua yang ada di Zoom ini tidak tertinggal, tetapi semuanya berkemenangan. Tidak ada yang terlambat, tidak ada kata terlambat. Pesawat datang, semua naik dalam pesawat itu. Jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan, tidak ada waktu lagi, nggak ada kesempatan lagi untuk naik lagi. Kenapa pesawat itu nggak datang kedua kali? Dia datang sekali langsung jalan, saudara. Ya, dan hari ini mari Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau semua yang ada di Zoom ini berkemenangan. Ada perubahan dalam hidupnya. Ada terobosan terjadi. Ada percepatan terjadi. Ada keleluasan yang Tuhan berikan kepada engkau. Dan ada jalan naik ke atas dengan caranya yang ajaib. Semua dipermudah. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa buat firman Tuhan. Ya, Bapak Gembala Wilson Pangkai dengar. Terima kasih. Ya, Bapak Gembala kita. Udah mengoreksi. Ya,
Silakan, Ibu. Tuhan. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Rapakana makarya rama sangkara makuria ramasu. Ya rapakana nana sikia rama sangkara makuria rama sikia rama sangkara. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami tidak terlepas dari pokok anggur. Karena kami umat Tuhan sebagai carang-carangnya. Tuhan pokok anggurnya. Saat kami lepas dari pokoknya, maka carang itu tidak langsung kering. Tetapi lama-kelamaan, waktu 1 minggu, 2 minggu tidak terasa kehidupan rohani yang mulai undur. Firman Tuhan, Roh Kudusnya mulai jauh, maka akan mengalami kekeringan dan akhirnya dicampakkan di sampah dan dibakar. Hidup tidak berguna, hidup tidak menghasilkan apa-apa. Oh Tuhan, hidup ini harus berbuah. Tuhan, Engkau mau tolong kami. Haleluya, firman-Mu kiranya mengingatkan kepada kami. Kami tidak mendengar firman Tuhan hanya sambil lalu saja. Haleluya. Karena Tuhanlah pemilik kebun anggur itu. Haleluya, Tuhan berhak menentukan setiap kehidupan kami, itulah sifat Tuhan. Haleluya, yang penuh kasih. Tuhan menghendaki kita semuanya agar berbuah. Haleluya. Tidak menjadi Kristen yang bonsai, tetapi kami menjadi Kristen yang bertumbuh terus naik dan naik Tuhan. Haleluya. Tolong kami Tuhan. Berikan kami hikmat, akal budi dan bijaksana. Agar kami benar-benar menaruh firman dan Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami. Kalau itu tanaman bonsai, indah. Tetapi kalau kekristenan yang seperti tanaman bonsai, maka itu akan disisihkan. Haleluya. Dijauhkan. Dan banyak orang tidak menyukainya. Hanya milik dunia. Itulah sebabnya Engkau tolong kami ya Tuhan. Agar kami berbuah-buah yang manis. Berbuah-buah yang indah. Yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Memiliki dampak yang baik kepada sesama kami. Pada orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Hidup kami bisa menjadi berkat. Hidup kami bisa berbuah. Oh Tuhan, itu yang kami sedang perjuangkan. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus melangkah. Agar kami boleh bertumbuh naik dan naik. Bagaikan mercusuar yang terus naik. Bukan lagi menjadi ekor, tapi kami menjadi kepala. Itu artinya agar hidup rohani kami bisa menopang orang lain untuk membawa keluarga kami setia kepada Tuhan. Oh, hidup kami boleh bisa, oh Tuhan, dapat dinikmati oleh orang lain. Dinikmati untuk pekerjaan Tuhan. Buat semua hamba-hamba Tuhan. Itulah Tuhan, Engkau mau tolong kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Cik Ling yang sudah, oh Tuhan, berusaha dengan pimpinan Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami semuanya. Tuhan, biarlah kami mendengar dan kami menyimpan. Oh Tuhan, merenungkan siang dan malam. Haleluya, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau berkati keluarga hamba-Mu Cik Ling Ling. Tuhan, anak cucu mantunya terus mendapatkan penyertaan dan pertolongan Tuhan dimanapun berada. Baik yang ada di luar negeri, di luar kota, ataupun yang ada di Surabaya. Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Tuhan pelayanan hamba-Mu Cik Ling Ling Tuhan sampai hari ini. Kuasa-Mu menopangnya. Oh haleluya, Roh Kudus-Mu terus senantiasa memberikan sukacita
kemenangan itu senantiasa didapatkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan hamba-Mu untuk memperluas kerajaan sorga. Oh Tuhan, banyak jiwa dimenangkan sehingga hamba-Mu, oh bagaikan haleluya, membuang diri ke dalam ladang Tuhan, tidak menjadi sia-sia. Oh Tuhan, apa yang hamba-Mu tabur, maka hamba-Mu akan menuai pada saat dan waktunya. Oh Tuhan, dari segala jerih lelah dan segala pengabdiannya, Tuhan berkati. Baik, oh Tuhan, cita-cita dan kerinduan hamba-Mu untuk bisa mendapatkan tempat membuka panti, untuk menolong orang-orang yang lemah tidak berdaya. Tuhan, haleluya, untuk pribadi anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Tuhan tolong bukakan jalan-Mu. Tuhan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga memberkati kalau sementara ini, oh Tuhan, baksos terus berlangsung. Tuhan sendiri akan cukupkan, Tuhan mengadakan, bahkan Tuhan tambah-tambahkan. Supaya, oh Tuhan, tidak kekurangan untuk menjangkau para panti-panti yang membutuhkan uluran tangan dari anak-anak Tuhan lewat hamba-Mu Cik Lingling. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga ibadah, oh Tuhan, onset yang ada di Miswan. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu, oh Tuhan, haleluya, di daerah Surabaya dan sekitarnya. Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Bahkan Tuhan izinkan hamba-Mu pelayanan sampai keluar kota. Oh Tuhan, memperluas Injil kerajaan surga itu diberitakan bagi dunia ini Tuhan. Untuk menjangkau bangsa-bangsa. Oh Tuhan, di mana umat Tuhan yang tersebar luas di seluruh permukaan bumi. Sehingga mereka bisa dijangkau oleh Injil keselamatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati pergumulan hamba-Mu. Tuhan, kami doakan supaya hamba-Mu terus dalam naungan Tuhan. Biarpun iblis roh jahat yang hendak berusaha untuk mencari, oh Tuhan, terobosan-terobosan untuk menyerang. Tapi karena kuasa Tuhan yang lebih dahsyat mengcover hamba-Mu. Sehingga tidak bisa menembusi. Karena Tuhan yang berkehendak itu semuanya rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati, berkati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan. Oh Tuhan, tidak akan kembali dengan begitu saja. Tetapi dapat memberkati kami semuanya. Sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Lewat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu ini. Tuhan berkati para pendukung-pendukung pelayanan PD Grace Ministry. Tuhan tolong supaya selalu ada kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Kami bisa berbagi apapun yang bisa kami lakukan. Karena apa yang kami punya itu yang dari Tuhan. Apa yang kami dapatkan itu juga dari Tuhan. Maka oh Tuhan, izinkan kami untuk melakukan juga Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan. Untuk memberikan dari Tuhan untuk Tuhan juga. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus juga berkati co-host yang sudah membantu dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengikuti dengan baik. Dengan begitu nyamannya kami ada, oh Tuhan, ibadah Zoom lewat Grace Ministry ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan telah memberikan kemudahan dan kelancaran. Tuhan berkati, haleluya, Julius bersama Stasia, mereka juga terus kerjasama yang baik mendukung pelayanan ini Tuhan. Engkau tolong masa depannya, Tuhan tolong keluarganya, Tuhan tolong pergumulannya. Oh Tuhan, haleluya, Tuhan juga tolong pekerjaannya. Tuhan tolong kami serahkan hamba-Mu, oh Tuhan, David bersama Sylvia. Tuhan bersama anak-anaknya dan keluarga rumah tangga hidup nikahnya, berkati usaha pekerjaannya, bisnisnya. Tuhan tolong, Tuhan topang mereka. Supaya mereka boleh menikmati kebahagiaan sukacita di dalam Tuhan. Keluarga yang harmonis, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Tuhan limpahkan berkat kemurahan-Mu atas mereka semuanya.
Tuhan juga tolong Bapak Wilson Pangkai. Tuhan kami bersyukur. Ada kalanya hamba-Mu ada di dalam Zoom. Ada kalanya hamba-Mu pelayanan keluar. Maka Tuhan pakai hamba-Mu yang sudah lanjut usia. Semakin dapatkan kekuatan dari Tuhan. Tambahkan hikmat dan pengurapan dari Tuhan Yesus. Memberkati bersama Ibu Herawati. Kami juga berdoa untuk Bapak Stephen Moses, Ibu Emilia. Mungkin ada pelayanan sehingga tidak bisa hadir bersama-sama kami. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati Tuhan. Haleluya, Ibu Kris Lumampau yang Tuhan percayakan juga Tuhan dalam pelayanan penggembalaan di daerah Bitung. Tuhan Engkau tolong senantiasa. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati jemaat yang dilayani. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Dorcas Ruci, untuk Ibu Rosliana, oh Tuhan Ibu Deborah. Tuhan juga ada hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Baik kami doakan Bapak, oh Tuhan Sabto Wibowo untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapak Dr. Habel Ndun. Tuhan tolong Tuhan menjadi saluran berkat rohani buat kami semuanya. Lewat beliau-beliau ini Tuhan kami mendapatkan siraman rohani sehingga membuat kami semua boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami serahkan anak-anak Tuhan yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang sakit pun disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan kami serahkan juga untuk Ibu Lili. Tuhan, oh haleluya, saudara kami Lina dari Banjarmasin. Tuhan Engkau mau tolong jika ada yang lainnya yang sakit. Tuhan Engkau berkuasa menyembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan yang kekurangan diberkati Tuhan. Mereka yang mengalami tekanan dalam rumah tangga keluarga. Oh masalah orang tua dan anak-anak. Tuhan juga akan turun tangan, campur tangan. Tuhan akan ambil alih semua kesulitan yang mereka alami. Tuhan juga tolong Tuhan. Haleluya, bisnisnya, proyeknya, usahanya diberkati Tuhan. Diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih Bapak. Berkati para rumah tangga anak-anak Tuhan, suami istri, oh anak-anak, supaya mereka boleh menikmati sukacita, keharmonisan keluarga, sehingga oh Tuhan menjadi kesaksian yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu apabila ibadah malam hari ini akan dilanjutkan sampai selesai. Tuhan berikan ekstra kekuatan untuk Cik Ling hambamu dengan urapan-urapan kuasa otoritas surga melingkupi hambamu dengan kekuatan yang oh haleluya ekstra yang Tuhan berikan kepada hambamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua kepadamu. Inilah doa sembahyang kami alaskan dalam satu nama yang kuasa. Nama di atas segala nama. Tuhan izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan kebahagiaan, sukacita, oh damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan, keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan. Dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fibanini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Cik Ling. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Sama-sama Ibu Gembala. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Nggak ada, sambil menunggu, saya minta tolong ke host. Mungkin bisa ditayangkan baksos kita yang barusan kedua tempat, ke Panti Bina Kasih dan Panti Agape yang ada di dalam kuburan Kembang Kuning. Ya.
Awas lu. Itu kepala Sin. Ini. Sin. Kok kecil ya? Gambarnya kok kecil ya? Bisa diperbesar mungkin? Dari HP soalnya Ai. Oh. Ini di Panti AKP yang ada di dalam kuburan Kembang Kuning. Puji Tuhan, saya mewakilkan kami organisasi Agape mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk ibu-ibu semua yang dari Bali, yang dari Paris, yang dari Jakarta juga dan dari Surabaya. Mungkin ini bukan secara kebetulan kita dipertemukan kembali. Ya, kita memberikan beras, gula, minyak, mihun, ya, nasi kotaan, kue-kue, dan ada apa itu kereta buat anak-anak ya, alat-alat buat bayi, baby, juga macam-macam baju, pakaian bekas juga, semuanya. Ini yang buat di Panti Agape. Ini yang di Panti Bina Kasih. Di sini ada ibu-ibu yang tidak berdaya, ya. Ini kita bersama teman-teman, ada yang dari Bali, Ibu Haryana, lalu Ibu Aling dari Jakarta, dan ada Bapak dan Ibu Dini Setiarini dari Pare. Tuhan, saya mewakilkan kami organisasi Agape mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk ibu-ibu semua yang dari Bali, yang dari Paris, yang dari Jakarta juga dan dari Surabaya. Itu dicari vitamin C.
Ya, nanti lain kali ditata lagi lebih bagus. Mungkin bisa ditayangkan Natal, acara Natal kita. Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Kenapa kita disuruh pergi ke panti ya berbagi kasih? Ternyata yang barusan itu enggak secara kebetulan ada dan Bapak Ibu kita dari Pare yang datang. Beliau adalah seorang hakim dan seorang dokter gigi. Dan ternyata di panti yang Kembang Kuning itu, ternyata mereka berbincang-bincang hukumnya itu, saya nggak tahu apa ya, hukum pantinya itu kurang kuat atau bagaimana. Dan Tuhan utus suami istri ini ke sana, akhirnya bisa membantu untuk menguruskan surat-suratnya semua supaya diperkuat, supaya panti ini lebih apa ya, lebih bagus gitu jalannya nanti, sehingga diaturkan supaya eh, anak-anak panti ini bisa mendapat sumbangan dari luar negeri dan juga bisa mendapat beasiswa untuk mereka sekolah gratis, ya. Bukan secara kebetulan, tetapi memang Tuhan itu luar biasa. Tuhan kirim anak Tuhan ini untuk bisa mengerjakan semuanya, membantu semuanya, ya. Makanya nggak ada yang kebetulan.
Bagi Bapak, Ibu yang mau mendukung sponsor untuk acara Natal ini, atau bisa pasang iklan sponsor usaha saudara mungkin ya, supaya lebih dikenal orang dan lebih maju, dan semuanya itu nanti kita akan berikan untuk orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mengikuti acara Natal. Mereka bisa menikmati makan di restoran, dan tahun ini kita rencana mau berbagi sembako kepada semua orang-orang yang tidak mampu. Ya, pernah sekali ketika kita tidak di restoran, kita ada cuma di Max One, yang datang itu 285 orang, Bapak Ibu. 285 karena Max One-nya nggak siap ya, kursinya cuma ada 250. Jadi yang 35 tuh nggak kebagian duduk, nggak bisa duduk. Tetapi kalau acara di restoran, tahun lalu bisa sampai 400-500 orang. Nah, itu ketika Anda mau bersponsor, itu bisa membawa mereka-mereka semua itu untuk bisa merasakan duduk sehidangan merayakan Natal bersama. Ya. Dan bagi Anda yang tergerak dan digerakkan Tuhan, bisa menghubungi kita di sini. Ya, bisa menghubungi saya atau co-host. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan, ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Wow, hari ini nggak ada ya yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Semua memuji menyembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Supaya Anda benar-benar mendapat jawaban yang dari Tuhan. Benar-benar ada penyelesaian yang dari Tuhan. Benar-benar ada jalan terbuka, jalan keluar yang terbaik. Ada percepatan terjadi, ada terobosan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu memuji menyembah